Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya Arif Taufikur Rahman, NPM 1741055. Saya merupakan mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni, Universitas PGRI Semarang. Pada video kali ini bertujuan untuk praktek perkuliahan micro teaching sebelum nantinya terjun langsung ke magang 3 seperti itu ya. Oke, langsung saja simak video sampai selesai dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, lanjut. Oke, sebelumnya saya mulai dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Tetap sehat selalu ya, dan jaga kesehatan. Di era pandemi saat ini itu tidak memungkinkan kita untuk tatap muka, namun kita bisa bertatap muka secara virtual seperti ini. Oke. Dalam pembelajaran kali ini kita akan belajar teks narasi. Sebelumnya sudah pernah dengar itu tentang narasi itu ya, itu sangat dekat dengan kita. Mungkin anak-anak pernah dengar seperti ini, pembacaan naskah narasi. Oh, enggak begini. Saya akan bacakan teks narasi. Saya akan bacakan narasinya. Mungkin seperti itu sudah pernah dengar, saya kira. Ya, seperti itu narasi. Kira-kira sebelum beranjak ke materi, ada yang bisa menjelaskan atau bisa mengungkapkan idenya apa itu teks narasi? Oke. Belum mulai ya. Itu belum belum bisa kontrol atau belum bisa. Oke, nanti 20 menit ke depan kita akan belajar bersama-sama tentang teks narasi, begitu ya. Nanti diharapkan peserta didik setelah mempelajari ini bisa mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi atau cerita imajinasi yang dibaca dan didengar, lalu menceritakan kembali isi teks narasi cerita imajinasi yang didengar dan dibaca secara lisan, tulis, dan visual. Oke, itu anak-anak. Setelah ini kita lanjut ke pembahasan atau materi. Nah, kita singgung lagi apa itu teks narasi. Selanjutnya baca contoh teks narasi berikut. Ini ada judul Menjadi Pahlawan. Oke, sambil saya bacakan ya. Di sebuah kota Z hiduplah seorang pemuda yang ingin menjadi pahlawan. Pada suatu hari ia menolong seorang anak kecil yang akan dibunuh oleh penjahat. Ia kewalahan melawan penjahat tersebut, namun akhirnya menang. Karena semakin bersemangat menjadi pahlawan, ia berlatih dengan 100 kali push up, 100 kali squat jump, 100 kali sit up, dan lari 3 km setiap harinya. Pada akhirnya dia bisa menjadi seorang yang sangat kuat. Nah, itu intro dulu atau pendahuluan sebelum masuk materi. Ini ada judul pahlawan. Nah, lalu apa itu teks narasi? Mungkin ada yang bisa menjawab atau bisa mengungkapkan pikirannya. Teks narasi itu apa? Cerita yang dinarasikan. Ya jelas. Nah, narasi itu dinarasikan ya. Itu juga istilahnya mengungkapkan ide-ide atau membacakan ataupun didengar seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke bagian materi. Nah, di sini ada pengertian teks narasi. Teks narasi itu merupakan suatu karangan yang menceritakan atau menjelaskan secara detail sebuah kejadian atau peristiwa berdasarkan urutan waktu, seperti dari awal, tengah, dan akhir. Nah, teks narasi ini itu sebuah karangan ya. Karangan itu juga sebuah hasil karya itu yang menceritakan atau menjelaskan secara detail, itu merincikan
sebuah kejadian atau peristiwa yang berdasarkan urutan waktu, seperti awalnya bagaimana, lalu di tengah itu seperti apa, dan di akhir itu mengapa. Begitu ya. Oke, lanjut. Nah, peristiwa dalam sebuah teks narasi sendiri itu bisa benar-benar terjadi maupun sebuah imajinasi. Maksudnya bagaimana? Peristiwa sendiri itu juga sebuah teks narasi ya, karena itu merupakan sebuah kejadian yang benar-benar terjadi maupun sebuah imajinasi. Nah, imajinasinya itu bagaimana? Seperti tadi contoh narasi pahlawan ya, itu kan sebuah imajinasi di mana awalnya itu ingin menjadi pahlawan. Maaf, cek sound dulu. Oke. Narasinya itu awalnya ingin menjadi sebuah pahlawan ya, namun sebuah imajinasi, dan kemudian diungkapkan atau istilahnya itu dilakukan dengan serius, maka imajinasi itu bisa menjadi nyata. Nah, sudah mulai ada bayangan ya mengenai pengertian teks narasi itu apa. Oke, baik. Nah, teks narasi itu hanya berasal dari kejadian nyata saja. Akan tetapi itu bisa diambil dari cerita yang bersifat fiksi ataupun khayalan. Nah, ini juga menyinggung hal yang sebelumnya. Itu seperti biasa pada roman, novel, cerpen, drama, dan biografi. Nah, ini itu awalnya narasi itu bersifat kejadian nyata saja, namun dengan beriringan waktu itu bisa diambil dari cerita khayalan ya, di dalam cerpen, novel, maupun drama. Karena di dalam karya sastra ini itu kan merupakan hal yang khayalan ya, namun di dalam ceritanya tersebut itu bisa berupa kejadian nyata yang dialami di kehidupan sehari-hari, maka itu bisa dijadikan teks narasi. Oke, lanjut. Oke, sebelumnya ada pertanyaan tentang teks narasi itu apa? Oke, saya lanjut ya kalau tidak ada. Oke, selanjutnya ada ciri-ciri teks narasi. Ciri yang pertama itu teks narasi mempunyai 3 unsur pokok, yakni tokoh, waktu, dan peristiwa. Ini juga sangat penting ya. Itu harus ada tokoh, waktunya kapan, dan peristiwanya itu apa. Ciri-ciri selanjutnya yaitu teks narasi bersifat fiksi dan non-fiksi. Nah, ini juga tadi sudah disinggung. Itu bersifat fiksi dan non-fiksi. Fiksi itu sebuah kejadian nyata, dan non-fiksi itu hanyalah sebuah cerita khayalan yang ada di dalam cerpen, novel, maupun karya sastra yang lainnya. Ciri yang ketiga yaitu teks narasi bersifat cerita, kisah, peristiwa, dan kejadian. Nah, ini tadi yang dimaksud cerita yang dinarasikan yaitu seperti ini. Itu isinya itu cerita, kisah, peristiwa, dan kejadian. Bagaimana ceritanya itu bagaimana, kisahnya itu seperti apa, dan peristiwanya itu apa, dan kejadiannya itu mengapa, bagaimana kejadiannya itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Baik, saya lanjut. Nah, dalam teks narasi itu salah satunya memiliki tujuan. Tujuannya itu untuk memberikan informasi atau menciptakan pengalaman yang berkesan kepada pembaca atau pendengarnya. Nah, tujuannya itu salah satunya memberikan pengalaman atau kesan kepada pembaca atau pendengarnya, sehingga teks narasi di dalamnya itu mengandung hal apa yang bisa diceritakan, seperti itu. Oke, sebelum ke lanjut jenis-jenis teks narasi, apakah teman-teman maaf anak-anak ada pertanyaan? Ya, ini mohon maaf ada hal yang
tidak biasanya seperti dahulu ya. Mungkin di dalam perkuliahan ini kan memanggilnya teman-teman, namun di sini agak berbeda. Ini kan micro teaching harusnya memanggilnya anak-anak seperti itu. Oke. Tidak ada pertanyaan? Oke, saya lanjut. Jenis-jenis teks narasi. Nah, ini ada beberapa teks narasi, ada 4 ya. Yang pertama itu narasi ekspositoris. Nah, sebelumnya sudah pernah dengar itu istilah ekspositoris? Oke, ada yang belum, ada yang sudah gitu ya. Oke. Jenis teks narasi yang dibuat secara informatif dan jelas. Oke, saya ulangi. Teks narasi ekspositoris itu jenis teks narasi yang dibuat secara informatif dan jelas, sehingga pembaca dapat memahami dan mengerti teks narasi yang dibuat secara jelas. Biasanya teks narasi ekspositoris itu menceritakan kehidupan seorang dari awal ia hidup hingga kematiannya, atau yang sering kita sebut atau kita dengar dengan istilah biografi. Nah, seperti ini teks biografi. Biografi itu menceritakan kejadian dari lahirnya itu bagaimana, lalu di kehidupan selanjutnya atau di umur-umur yang bertambah itu bagaimana, profesinya apa, dan lain sebagainya yang bisa diceritakan dalam kisah tersebut. Dan di akhir itu dari awal sampai akhir ya, apa saja kejadiannya itu dituliskan. Nah, itu namanya teks biografi. Kalau narasi itu tadi apa? Oke, teks narasi itu cerita yang narasikan. Ya, nanti saya jelaskan kembali. Lalu yang kedua ada narasi artistik. Nah, jenis teks narasi ini itu mengisahkan suatu karangan yang bersifat imajinatif atau cerita fiksi, ataupun juga cerita hayalan gitu ya. Contoh karangan atau bacaan yang termasuk ke dalam jenis teks narasi artistik itu ada cerita pendek atau cerpen, novel, cerita rakyat, dan lain sebagainya. Umumnya jenis teks narasi artistik digunakan untuk memberikan hiburan kepada pembaca dan memberikan pengalaman menarik dalam membaca. Nah, seperti ini ya. Narasi artistik itu bersifat khayalan. Khayalannya itu merupakan sebuah karya sastra sejenis novel, cerita pendek, cerita rakyat, dan sebagainya. Ini itu bisa untuk memberikan pengalaman atau edukasi kepada pembaca bagaimana cerita narasi tersebut bisa membuat pembaca itu menarik dan suka dengan ceritanya. Oke, ada pertanyaan? Oke, tidak, saya lanjut. Yang ketiga ada narasi sugestif. Nah, narasi sugestif ini itu memberikan bacaan atau sebuah cerita dengan tujuan tertentu. Tujuan dari teks narasi sugestif tersebut biasanya memberikan sugesti kepada pembaca agar percaya suatu hal. Sugesti itu memberi hal yang, atau sugesti itu memberi peringatan kepada kita. Enggak peringatan, istilahnya itu memberi hal atau meyakinkan kita agar kita itu percaya dengan dia atau percaya dengan hal yang dibicarakan. Nah, sugesti itu mempercayai suatu hal, agar mempercayai suatu hal seperti itu ya tadi ya. Pembaca dibuat seolah-olah melihat dan mengetahui maksud dari bacaan yang diberikan. Nah, ini juga bisa dijadikan cerita narasi ya. Itu contohnya ada cerita sugesti, bagaimana
cerita pengalaman seseorang dan lain sebagainya. Di sini itu menyugesti kita agar kita itu mempercayai suatu hal. Contohnya itu cerita yang lagi viral itu KKN di Desa Penari. Nah, itu kan sebuah narasi yang kita dibelokkan untuk percaya kepada KKN di Desa Penari itu. Nah, padahal setelah kita tahu bahwa di cerita teks narasi cerita KKN di Desa Penari itu memang ada, tapi belum diyakini pasti itu benar terjadi atau tidak, karena setelah ditelusuri di desa KKN sendiri itu sudah terbengkalai ataupun sudah tidak lagi ada pemukiman seperti itu. Oke, sebelumnya ada pertanyaan? Oke, tidak, saya lanjut. Yang keempat ada narasi informatif. Nah, narasi ini itu memiliki sasaran penyampaian informasi secara tepat tentang suatu peristiwa dengan tujuan memperluas pengetahuan orang tentang kisah seseorang. Nah, ini itu seperti biografi ya, tapi ini itu bersifat informatif atau menginformasikan. Seperti seperti narasi Pak Jokowi menjadi presiden atau Pak Jawa dulunya menjadi wali kota. Ini kan sebuah narasi yang mengisahkan seseorang dan membuat pembaca atau pendengarnya itu memiliki pengetahuan yang luas tentang Pak Jokowi, seperti itu. Oke, sebelumnya ada pertanyaan. Nah, kesimpulannya sebenarnya bagaimana? Yo, cerita narasi tadi ya, apa cerita yang dinarasikan ataupun yang lainnya, mungkin dapat disampaikan salah satu siswa di kolom komentar. Nanti saya baca ya. Oke, kesimpulannya baik, kita bersama-sama menyimpulkan ya dari awal hingga tadi terakhir materi. Nah, narasi sendiri itu suatu karangan yang menceritakan suatu atau menjelaskan secara detail sebuah kejadian dan peristiwa berdasarkan urutan waktu dari awal, tengah, dan akhir. Lalu ini ya, teks narasi itu awalnya berasal dari kejadian nyata saja, akan tetapi bisa diambil cerita yang bersifat fiksi maupun khayalan, seperti tadi novel, roman, cerpen, drama, dan biografi maupun karya sastra lainnya. Ciri teks narasi itu ada 3. Yang pertama, teks narasi mempunyai 3 unsur pokok, yaitu tokoh, waktu, dan peristiwa. Lalu teks narasi bersifat apa? Ya, bersifat fiksi dan non fiksi, benar sekali. Lalu yang ketiga, teks narasi itu apa? Teks yang dinarasikan ini lo bisa dibaca berisi cerita, kisah, peristiwa, dan kejadian. Nah, lalu teks narasi itu memiliki tujuan untuk memberikan informasi atau menciptakan pengalaman yang berkesan kepada pembaca maupun pendengarnya. Nah, jenis teks narasi itu ada 4, yaitu narasi ekspositoris, artistik, sugestif, dan informatif. Nah, ekspositoris itu dibuat secara informatif dan jelas. Nah, ini contohnya biografi. Kenapa harus jelas? Karena biografi itu harus jelas, begitu ya. Lalu ada narasi artistik. Artistik tadi itu apa? Oke, cerita fiksi, betul sekali. Ini karangan atau bacaan yang termasuk dalam cerita narasi fiksi. Itu ada cerita pendek, novel, cerita rakyat, dan lain sebagainya. Umumnya memberikan hiburan kepada pembacanya untuk bisa memberikan pengalaman maupun kesan menarik bagi si pembaca. Nah, selanjutnya ada cerita sugestif. Itu memberikan sebuah tujuan tertentu atau maksud tertentu ya, maupun maksud terselubung. Contohnya tadi sudah saya contohkan, kejadian harus percaya sama saya, harus mengikuti apa yang
harus percaya dengan apa yang saya bicarakan, seperti itu. Lalu ada narasi informatif, itu memiliki penyampaian informasi secara tepat atau peristiwa dengan tujuan memperluas pengetahuan orang tentang kisah seseorang. Contohnya tadi juga Pak Jokowi jadi presiden, lalu Pak Ganjar Pranowo yang berhasil atau memiliki prestasi yang baik dalam bidang kepemimpinan, seperti itu. Nah, jadi itu ya anak-anak semua, sudah kita bersama menyimpulkan bersama. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya nanti kalau ada pertanyaan ataupun hal-hal yang belum dipahami, silakan ditanyakan melalui WA saya maupun di Google Classroom yang sudah saya share tadi materinya. Ini nanti PPT-nya juga saya taruh di sepertinya sudah ditaruh di Google Classroom ya, kelas 7A. Ya, benar, 7A. Oke, selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Hari ini hari Senin hari Senin tanggal 24 Agustus 2020. Oke, telah selesai materi yang pertama. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga tetap sehat selalu dan jaga kesehatan ya. Mungkin setelah ini anak-anak bisa mengerjakan latihan soal yang ada di Google Classroom, sudah saya unggah ya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga sehat selalu dan tetap jaga kesehatan. Nah, ini yang penting sebelum masuk rumah atau selesai bermain maupun aktivitas lainnya, silahkan cuci tangan pakai sabun. Oke, mengapa pakai sabun? Itu perlu karena air saja tidak cukup. Oke, ya demikian pemaparan teks narasi kali ini. Semoga bermanfaat, sukses untuk Anda semua dan berkah untuk kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.